lagi, ini berikut saya akan memaparkan sedikit mengenai profil pembicara kita. Pater Timotius MTS adalah seorang pengajar yang profesional dan kompeten di bidang bahasa Yunani, baik itu Greek Koine yang digunakan dalam bahasa Alkitab maupun Modern Greek atau bahasa Yunani modern. Beliau telah menyelesaikan program studi S1 dan S2-nya di Universitas Theologia Kapostistira Athena, Yunani. Beliau juga adalah seorang imam dari Gereja Ortodok Yunani di bawah Kepatriarkan Konstantinopel, dan saat ini melayani di Gereja Ortodoks wafatnya Sang Theotokos di Mojokerto, Jawa Timur. Selain sebagai seorang imam, Pater Timotius MTS juga adalah seorang dosen pengajar bahasa Yunani dan sejarah gereja di beberapa sekolah tinggi teologia atau STT di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tenang saja, kita memiliki pembicara yang kredibel. Saya mohon kesediaan Romotim untuk memimpin doa pembukaan pada acara hari ini. Mari kita berdoa. Ephlogitos o Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπις ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουρανιέ παρακλήτε. Το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, που της ιαυρός των αγαθών ζωής χωρικός, ελθέ και σκήνωσεν εφημίν κατάρισον ημάς από πάσης κηρύττος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσ' ημίν σημερών και άφες ημίν τα πνεύματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις προφέλετης ημών, και μη εσενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Amin. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di mana Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk mengungkap rahasia akan kebenaran-Mu. Di dalam kami mengungkapkan akan rahasia di dalam konsili Nikea tahun 325, di mana di sana ada rahasia-rahasia firman yang akan Engkau ungkapkan kepada kami semuanya. Tolong kami ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan kiranya Sang Kristus Allah kami, melalui permohonan dari Ibu kami yang tersuci, murid terdekat Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maryam, permohonan dari para rasul yang ternama Petrus dan Paulus, 12 para rasul, 70 utusan para rasul, dan semua para rasul. Doa permohonan dari Datuk Moyang Sang Kristus, kakek Yoakim dan Hana, Yohanes pemberi selam. Doa permohonan dari Jana Suci Cisung Mitropan para martir dari Cina, Yoasap dari India, Mehmet dari Iran, dan dari semua orang-orang suci-Mu. Melalui doa-doa para Bapak suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Saya silakan kembali pada Mas Aliso. Nah, sekarang kita juga akan masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Bet Shalom Institute, Bapak Yogi Trihartoro. Oke, terima kasih Saudara Aleso. Shalom Aleichem, Ibu Rita, Romotim, dan juga seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Kesempatan yang kita perlu sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa di webinar akademis yang memang Bet Shalom sering melakukan itu dan menyelenggarakan ini. Kita bersyukur malam ini cukup banyak antusias ya yang mengikuti webinar ini. Dan suatu kebanggaan bagi kami, saya selaku ketua dari Bet Shalom Institute, bisa menyelenggarakan webinar ini yang ketiga kali dengan narasumber Romotim ya. Dan tujuan kami Bet Shalom memang adalah menjadi sarana edukasi bagi setiap anak-anak Tuhan yang selama ini mungkin awam dalam hal teologis, dan hadirnya Bet Shalom adalah salah satu tujuan, harapan, dan impiannya adalah menjadi sarana berkat, yaitu memberikan edukasi bagi anak-anak Tuhan.
Dan saya selaku Ketua Beth Shalom Institute, BSI, berharap melalui webinar ini banyak peserta yang diperlengkapi secara pengetahuan dan juga menjadi sarana juga menambah wawasan teologis bagi para peserta yang hadir malam ini. Amin. Terima kasih banyak Pak Yogi untuk atas sambutannya. Nah, ini juga tidak akan menariknya kita panggil ke atas panggung online ini moderator kita, Ibu Rita. Selamat malam, Ibu Rita. Selamat malam, Aleso dan semuanya, Pak Yogi, Romo Tim. Oke, nah Ibu Rita, hari ini seperti yang kita ketahui, kita akan sama-sama berbicara tentang Konsili Nicea. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini Ibu Rita yang akan membantu kita sebagai moderator. Nah, tidak lengkap rasanya kalau cuma berdua saja. Saya juga akan memanggilkan Romo Tim di forum. Selamat malam, Romo Tim. Ya, selamat malam Mas Aleso. Kabar? Oke, baik, puji Tuhan. Untuk tongkat estafet selanjutnya diberikan kepada Ibu Rita. Saya pamit kembali ke belakang layar. Terima kasih. Baik, terima kasih Brother Aleso. Kita masuk pada webinar akademis bersama narasumber kita yang terhormat Romo Prebister Timotius Joko, dosen pengajar bahasa Ibrani dan imam gereja ortodoks. Wafatnya Sang Theotokos di Mojokerto di bawah Kepatriarkan Konstantinopel. Dan topik yang akan kita bahas, yang dibahas oleh Romo malam ini adalah Konsili Nikea 325 Masehi, apa yang melatar belakangi dan apa yang terjadi. Romo Timotius akan membahas fenomena Arianisme. Pembahasannya nanti mencakup pokok penggunaan grammar untuk pemahaman teologi yang benar. Nah, ini menarik karena di sepanjang perdebatan teologis dan polemiknya itu biasanya hanya bicara mengenai dogmatikanya. Nah, malam ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Romo Timotius akan membahas pokok penggunaan grammar untuk pemahaman teologi yang benar. Dan juga kesalahan grammar oleh Arius yang menuju kepada teologi yang salah. Jadi grammar di sini rupanya sangat penting sekali, bisa membuat orang salah paham, sekaligus bisa membuat orang salah jalan. Jadi harus belajar dari pakarnya. Malam ini kita akan belajar dari pakarnya. Nah, mengenai Arius, dalam hal ini tidak bermain dogma, tetapi dia bermain-main dengan grammar. Maka membahas kesalahpahaman Arianisme harus didasarkan dari grammar Yunani yang benar. Bahasan ini akan sangat menarik karena yang membahas adalah sosok yang sangat berkompeten. Seorang imam sekaligus pengajar sastra bahasa Yunani dari Kepatriarkan Konstantinopel. Bahasanya nanti juga akan mencakup apakah Kaisar Konstantin berperan pada perumusan iman Nikea 325. Yang kedua, benarkah ada intervensi Kaisar Konstantin seperti tuduhan-tuduhan dari para kaum polemikus Muslim? Yang ketiga, ini yang juga nggak selesai-selesai polemiknya. Apakah ketuhanan Yesus terjadi akibat voting seperti yang terus-menerus dituduhkan oleh kalangan polemikus Muslim? Saya undang yang terhormat Romo Timotius Joko untuk memberikan paparannya. Monggo Romo. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Konsili Nikea itu tahun 325 Masehi. Apa yang melatar belakangi dan apa yang terjadi. Ini di sini saya sajikan ada satu ikon ya. Ikon di mana di sini ada satu rapat besar. Rapat besar di mana rapat besar itu diikuti oleh bapak-bapak gereja yang dari barat dan bapak-bapak gereja dari gereja timur ya. Dari barat itu Roma, sedangkan dari timur itu ada 4 pusat yang besar yaitu Yerusalem,
Antioquia Suria, Alexandria Mesir, dan yang terakhir adalah Konstantinopel Yunani. Jadi ada 5 gereja besar yang saat itu memperbincangkan tentang Konsili Nikea ini. Dimulai pada tanggal 14 Juni sampai 25 Agustus. Juni, Juli, Agustus, 3 bulan berturut-turut. Luar biasa karena apa? Karena menghadapi guru besar yaitu Arius. Kebetulan di sini Arius ada di sini. Ya. Nah, yang ditangkap karena Arius merupakan tokoh sosok yang sangat berpengaruh. Beliau itu juga presbiter. Apa itu presbiter? Presbiter itu imam ya, imam yang memimpin dalam gereja. Tetapi juga Arius itu sebagai guru besar teologi yang ada di Alexandria. Sangat berpengaruh, sama sekali tidak ada yang berani untuk mendebat kepada Arius. Selain dia mempunyai jabatan imam, beliaunya juga Kosmitoros. Kosmitoros adalah seorang rektor teologi yang luar biasa, dan murid-muridnya itu ada yang berpangkat atau berjabatan sebagai uskup-uskup yang di atasnya beliau. Tetapi mereka sangat tunduk kepada Arius. Nah, dan di tengah-tengah ini adalah Megas Konstantinus atau Konstantinus Agung. Beliau inilah yang memberikan fasilitas terjadinya konsili tahun 325 di Nikea Bitinia, ya, di satu kota yang sangat indah yang dibangun oleh Megas Konstantinus khusus untuk rapat gereja. Tapi beliaunya tidak ikut campur di dalam rapat agung ini, hanya sebagai fasilitator, ya, hanya sebagai yang memberikan fasilitas VIP seperti itu, ya. Supaya nggak lama-lama kita menuju yang kedua, materi yang kedua, fenomena Arianisme. Apa fenomena Arianisme? Itu ada 5 ya yang dibahas Arianisme. Yang pertama itu adalah Oios den ine aidios. Artinya sang anak bukanlah yang kekal. Nah, ini. Kedua, Oios ine ktisma. Jadi sang anak itu adalah ciptaan. Dan yang ketiga, Oios ine ktisma mesazon metaksi theu ke kosmo. Jadi sang anak adalah ciptaan di mana yang sebagai perantara antara Allah dan semua ciptaan. Dan yang keempat adalah Oios ine eterusios upatera. Artinya sang anak itu berbeda dengan sang bapak. Dan yang kelima, Oios ine treptos. Sang anak adalah berubah-ubah. Atelis, tidak sempurna. Ke agnoiton patera, yang tidak tahu menahu tentang sang bapak. Jadi ada 5 pernyataan yang sangat keras dan tegas. Kalau sang anak itu dalam kondisi sebagai ciptaan yang mula-mula. Dari siapa? Dari Allah sang Bapa. Kelima rumusan ini mengapa terjadi? Nah, untuk membahas kelima rumusan ini, kita harus melompati ke materi yang keempat. Nah, di sini. Di sini adalah kesalahan grammar menuju teologi yang salah atau bid'ah ya atau bidat ya. Di sini ada epitheto. Epitheto itu adalah satu kata
satu kata yang mempunyai 3 jenis kelamin. Ya. Yang pertama adalah oomousios. Oomousios itu artinya jenis kelamin laki-laki yang artinya sehakikat kalau laki-laki ya. Kemudian kalau perempuan itu adalah iomousia. Jadi kalau sehakikat hanya perempuan dengan perempuan maka namanya iomousia. Dan yang terakhir adalah netral. Toomousion. Inilah yang dipakai oleh Arius. Toomousion. Apa yang dimaksud dengan toomousion? Toomousion itu dari kata udeteros. Udeteros itu artinya netral. To ini adalah dogma, to dogma ya. Jadi to dogma itu adalah usiastiko, to dogma. Usiastiko artinya kata benda yang mempunyai satu jenis kelamin, dan kalau kita membahas ini adalah epitheto. Jadi Arius menggunakan epitheto yang netral, toomousion. Karena menuju kepada apa? Kepada dogma. Dogma itu juga netral ya, netral. Makanya dogmanya si Arius itu menggunakan grammar epitheto yang netral yaitu omousion. Omousion artinya tidak sehakikat. Nah, dari sinilah kata tidak sehakikat ya. Omiusion yang dalam arti sesungguhnya selain tidak sehakikat yang mempunyai karakteristik yang sangat tepat adalah mirip. Omiusion ya. Jadi omiusion ini adalah mirip, bahwa sang anak itu mirip dengan sang bapak. Artinya apa mirip? Serupa tapi tidak sama. Kalau serupa tidak sama berarti apa? Ya tidak sama. Jadi sang putra tidak sama dengan sang bapak. Inilah awal permulaan sehingga terjadinya teori yang dinamakan oios den ine aidios. Sang anak bukanlah kekal. Sang anak adalah ciptaan. Sang anak selain ciptaan tetapi juga perantara antara Allah dan dunia. Dan yang keempat, sang anak itu eterusio tu patros, yang artinya sang anak itu tidak sama dengan sang bapak, berbeda ya, berbeda. Dan yang kelima, sang anak itu artinya treptos. Treptos di sini adalah berubah-ubah, tidak stabil ya. Dan yang keduanya atelis. Atelis artinya tidak sempurna. Dan yang terakhir itu yang membahayakan yaitu agnoiton patera. Tidak tahu menahu atau tidak kenal dengan sang bapak. Ini luar biasa, ini luar biasa. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan ini? Akhirnya terjadilah yang namanya sidang sinode yang pertama, yaitu tahun 325, yaitu dicetuskan satu grammar yang benar. Ini namanya toomousion. Omousion itu lawannya omiusion. Jadi yang benar itu adalah omousion. Artinya sang anak itu, kalau kita bahas di sini kebalikannya ya. Sang anak ine aidios, jadi dennya hilang. Dennya hilang. Jadi oios ine aidios. Artinya sang anak itu kekal. Ya. Oios ditambahi den. Den inektisma. Sang anak bukanlah ciptaan. Seperti yang dikatakan si Arius. Karena omousion sehakikat. Karena sehakikat maka sang anak den inektisma bukanlah ciptaan. Mesazon metaksitheu ke antropu. Dia di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Memang benar itu. Tapi ada den di sini ya. Atau kalau bahasa koinenya atau oios uk inektisma. Pakai uk. Omikron, ipsilon, kappa. Uk
inektisma yang artinya bukan ciptaan. Ya. Keempat, oios ben ine atau uk ine eterusios tu patros, artinya bukanlah eterusios itu adalah berbeda, bukanlah berbeda, tetapi sama. Ya, berarti apa sama? Sin aidios, sama-sama kekal. Makanya ditambahi sin. Kata sin itu artinya sama. Sin aidios, sama-sama kekal. Maka di sini oios ini sin aidia tu patera. Dan yang terakhir oios gen ini treptos. Sang anak bukanlah yang berubah-ubah, tetapi tidak berubah seperti Allah. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai kekal selama-lamanya, tetap mengasihi. Dari dulu sampai kekal selama-lamanya, tetap kekal. Dari dulu selama-lamanya, selalu menciptakan, dan lain sebagainya. Kemudian, oios den ine atelis. Artinya, sang anak bukanlah tidak sempurna, tapi sempurna. Ya, sempurna itu dalam bahasa Yunani-nya namanya arista. Itu bahasa Yunani kalau jenis kelaminnya perempuan, karena ini juga masuk epitheto ya. Jadi o aristos kalau laki-laki, i arista kalau itu perempuan, kalau netral to ariston. Jadi masuk ariston. Ariston, karena yang digunakan untuk dogma adalah netral, ya. Ke agnoiton patera, yang tidak mengenal sang bapa, dibalik, ya. Atau gnorisiton patera, yang tahu tentang sang bapa. Karena apa? Sin aidios, sama-sama kekal, atau sin omousion, sama-sama sehakikat. Nah, di sini ketemunya di situ. Maka dari situ masuklah di sini. Mengundang seluruh gereja berkumpul untuk menyelesaikan teologi dari Arius. Hadir Kasiar Konstantinus beserta ibunya Ratu Heleni. Hadir 150 perwakilan gereja barat. Hadir 168 perwakilan dari gereja timur. Keputusan sinode tentang pengakuan iman Nikea atau credo kalau bahasa orang Katolik ya, credo Nikea. Keputusan kanon gereja, dan yang terakhir teologia dan sidang sinode gereja. Di sana hasilnya di sana. Kemudian konsili Nikea. Konsili Nikea itu oris mena historikas titia atau simplisi sintesi di sinode, sejarah terjadinya konsili. Yang pertama adalah Iectositus Symbolitus Nikeas, penetapan pengakuan iman Nikea. Theologitus Symbolitus Nikeas, teologia dari konsili Nikea. Yang pertama adalah Epististon Patera, percaya kepada sang Bapa. Epististon Io, percaya pada sang Putra. To Mysterio tis Sarkosios to Iu, percaya pada penjelmaan sang firman Allah atau sang anak Allah menjadi manusia. Yang D yaitu To Mysterium to Pathos tis Anastasios tis is Uranus Katedras ketis Telikis Krisios, percaya pada penderitaan Kristus, penyaliban, kematian, sampai kebangkitan, kenaikannya ke surga di sebelah kanan sang Bapa. Pististon agiopneuma, percaya pada sang Kudus, dan yang terakhir adalah anathematismi, pengutukan Arius resmi sebagai pengajar yang sesat ya. Kemudian 8, kemudian pengakuan iman Nikea. Jadi ini ya yang disebut 12 pengakuan iman Nikea. To Symbiotis Pisteos ya. Ini saya nggak akan baca semuanya karena ada di sini juga bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya seperti 9 seperti ini. Ada rumusannya yang sudah saya katakan tadi, ada 4 rumusan, yaitu percaya kepada Sang Bapa, ya, percaya kepada
percaya pada Sang Bapa, percaya pada Sang Putra, percaya pilmaan Sang Firman Allah. Kalau dalam bahasa Yunani-nya sarkoseos tu iu, ya, to mysterio pathos, sanasios, yaitu percaya penderitaan sampai kebangkitan, kenaikan ke surga sebelah Bapa, dan kedatangan lagi yang kedua, ya, atau yang disebut wanastas ek nekron, ya. Kemudian pistis to agiopneuma, yaitu percaya pada Roh Kudus, dan yang terakhirnya adalah pengutukan bidat Arius. Jadi kalau kita membahas tentang pengakuan iman Nikea di sana, itu jelas semuanya itu bantahan kepada Arius yang berusaha, kalau bahasa Jawanya itu pelesetan. Omousion, jadi U diganti I. Omi, ya. Omousion diganti Omi. Usion. Omousion yang artinya adalah sehakikat diganti menjadi Omi. Usion yang artinya mirip. Ketika orang itu mirip, berarti tidak sama. Sama dengan orang yang kembar. Ya, bagaikan pinang dibelah dua, ternyata enggak sama. Serupa tapi tidak sama. Katakan yang satu namanya Rudi, yang lain namanya Sony. Rudi pinter main sepak bola. Sony pinter main voli. Nah, kalau didudukkan bersama, memang tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi ternyata kalau dicek siapa yang pinter main bola ternyata Rudi, dan siapa yang pinter main voli ternyata Sony. Nah, seperti itu. Jadi ibarat Sang Bapa itu Rudi dan Sony. Jadi itu kurang ajar si Arius. Kenapa Arius melakukan? Pertama, Arius pemikirannya mengadopsi pemikiran Platon. Apa yang dilakukan Platon? Platon adalah seorang filsuf Yunani sebelum Masehi, ya, 1800 sebelum Masehi. Dan Platon ini adalah muridnya Sokrates. Ya. Platon mengatakan bahwa segala sesuatu itu ide. Ide itu adalah segala sesuatu. Jadi itulah yang diadopsi oleh si Arius. Makanya Arius menggunakan apa? Menggunakan Amsal 6 ayat 22. Di sana dikatakan bahwa sang anak itu adalah ciptaan Sang Bapa. Intinya itu, ya. Intinya. Tapi nanti bisa dibacakan, ya, Amsal 6 ayat 22. Jadi kebijakannya itu Sang Firman itu diciptakan oleh Sang Bapa. Tapi pernyataan di sini itu salah. Kata-kata diciptakan itu harus kita lihat dari bahasa Yunani. Kalau dari bahasa Indonesia itu nggak akan ada penyelesaian, karena teologi itu dari bahasa Yunani yang jelas. Dari kata ciptaan itu adalah ketisma. Seperti yang dikatakan oleh Arius, ketisma. Nah, ketisma itu dari rima atau kata kerja yang artinya ketizo. Ya, ketizo itu saya menciptakan. Nah, ketizo sendiri itu sinonim dengan genima. Genima itu juga adalah togenima. Itu udeteron di dalam usiastiko atau kata benda yang mempunyai jenis kelamin netral. Dari kata genima. Genima artinya apa? Dilahirkan. Jadi ciptaan itu artinya dilahirkan. Jadi kalau diciptakan di Mazmur 6 ayat 22 itu sinonim dengan dilahirkan. Jadi Sang Firman dilahirkan oleh Sang Bapa. Sebelum segala zaman. Kata dilahirkan ini jangan disamakan dengan Arius yang menggunakan ideologi dari Platon. Di sini kita tidak membahas kelahiran seperti idenya si Platon atau pemikiran manusia biasa. Tapi kita berbicara lahir di sini adalah akronos. Sebelum adanya waktu. Jadi waktu itu ciptaan. Sebelum adanya ciptaan. Lah sebelum adanya ciptaan bagaimana? Ya, Sang Bapa bersama Sang Putra dan bersama Roh Kudus, ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Maka gereja mengatakan ketiganya
dalam bahasa Yunani-nya adalah achoristos. Nah, inilah menjadi keputusan dari sidang sinode ke konsili yang tahun 325 bahwa Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu achoristos, tidak terpisahkan. Lalu bagaimana dengan genima? Ternyata genima itu kelahiran. Itu adalah karakter. Nah, ini karakter. Karakter dari siapa? Dari Sang Firman. Lalu karakternya Sang Bapa gimana? Karakternya Sang Bapa itu agenitos. Artinya apa? Tidak dilahirkan. Nah, itu karakter Sang Bapa. Agenitos ini adalah keputusan dari sidang sinode 325, cetusan dari Bapak Gereja Megas Athanasius, ya, Eusebius dari Caesarius, terus dari Alexandrias, tokoh-tokoh teolog dari Alexandrias. Kemudian juga ada Agius Nikolaus yang menampar si Arius, ditampar, ya. Makanya di sini saya nggak mau menunjukkan ikonnya menamparan karena ini memang keterlaluan, karena sangat jengkelnya si Arius itu. Maka si Agius Nikolaus itu memecahkan genteng. Genteng itu dipecah. Terus dipegang genteng itu. Dia menggunakan mujizat. Diremas. Ketika diremas itu keluar api. Keluar air. Dan kemudian di tangannya adalah tanah. Jadi intinya bahwa kesatuan dari Sang Tritunggal Maha Kudus itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Achoristos. Tapi ini hanya sebagai sebagai mujizat yang dilakukan oleh Agius Nikolaus. Ternyata si Arius tidak percaya, walaupun kamu melakukan mujizat seperti itu, saya tetap menggunakan Platon. Pemikiran Platon. Segala sesuatu itu dengan ide, makanya dia mengutip apa? Mengutip grammar. Tidak bermain teolog dia. Hanya utik-utik grammar. Homousion diganti omiusion. Nah, ini dia nggak ada yang tahu di sini. Di sini nggak ada yang tahu. Nah, karena pinternya sekali, dia juga ahli sastra, juga guru teolog, juga kosmitoros. Ya, waktu itu dia juga sebagai rektor teologi, luar biasa. Dan dia juga sebagai apa? Sebagai presbiter, imam yang dihormati yang luar biasa. Jadi ini luar biasa, akhirnya ikut ambil bagian Megas Konstantinus memanggil semua bapak gereja untuk mencetuskan ini. Jadi walaupun ditampar, walaupun dikasih mujizat oleh Agius Nikolaus, tetap Arius tidak pernah mengatakan bahwa teorinya itu salah. Nah, ketika dicetuskan bahwa karakteristik atau karakter Sang Bapa itu agenitus, tidak dilahirkan. Karakter Sang Firman Allah atau Sang Anak itu dilahirkan. Dan karakternya Sang Roh Kudus itu dihembuskan. Kalau bahasa Yunaninya ekporewi. Ekporewi. Jadi Otheos, nah artinya Sang Bapa melahirkan putranya dan menghembuskan rohnya dari kekal sampai kekal sebelum adanya ciptaan, sebelum adanya waktu. Akronos. Ini yang ditekankan oleh tokoh-tokoh teolog. Jangan menggunakan pemikiran manusia. Kalau pemikiran manusia kelahiran, ya kelahiran ibulah yang melahirkan. Tidak ada hubungannya dengan ibu. Tidak ada hubungannya dengan ciptaan. Ini berbicara dengan teologi, ya. Tokoh-tokoh teolog memang nggak bisa dipikirkan secara harafiah, ya. Kalau harafiah ya memang salah. Kalau kita mengatakan Allahnya orang Kristen itu 3, 1 Sang Bapa, 2 Sang Putra, 3 Sang Roh Kudus. Nah, kalau matematika ya memang benar. Tapi kita tidak mengatakan itu. Nah, disinilah dicetuskan akhirnya apa? Bahwa Allah itu mia usia tris hypostasis. Satu hakikat dalam 3 kepribadian. 3 kepribadian dalam satu hakikat. Nah, mia usia tris hypostasis. Nah, mia usia artinya satu
hakikat. Satu hakikatnya gimana? Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus tidak pernah apa? Tidak pernah tidak ada. Jadi selalu ada. Sebelum segalanya ada. Itu yang pertama. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu kekal. Dalam bahasa Yunani-nya sin aidios, opatir keiu ketu agiu penematos sin aidios, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sama-sama kekal. Choris arhi, choris telos, tanpa awal, tanpa akhir. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, karena ketiganya satu. Mia usia, tris ipostasis. Kalau dibalik, tris ipostasis, mia usia, 3 pribadi dalam satu hakikat dalam 3 pribadi. Memang seperti itu. Memang ada perbedaan. Sang Bapa itu agenitos, tidak pernah dilahirkan, atau poreftos, tidak pernah diembuskan. Karena Sang Bapa melahirkan Sang Putra dan Sang Bapa mengembuskan firman, mengembuskan rohnya. Jadi ada 3 pribadi yang berbeda, tapi 3 pribadi yang berbeda ini satu hakikat. Tidak pernah awal dan tidak pernah akhir. Sin aidios, sama-sama kekal. Artinya apa? Artinya semua sama. Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus menciptakan. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus menyelamatkan. Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus memberikan pengampunan dosa. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus yang menghakimi seluruh dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih Romo untuk paparannya, memberikan kita pencerahan. Kita tadi sudah belajar bersama, Romo sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa Allah itu mia usia tris ipostasis. Biasanya saya mengucapkannya dalam bahasa Latin, Romo. Ya, silakan. Una substantia tres personae. Sekarang saya mulai akan ngomong mia usia tris ipostasis. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sama-sama kekal, sin aidios. Malam ini saya yang belajar ngomong. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menciptakan, menyelamatkan, menghakimi, dan seterusnya. Dan ketiganya tanpa akhir, tanpa awal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus satu hakikat. Dan kita juga belajar bersama oleh Romo tadi, fenomena Arius itu ternyata hanya sebatas plesetan saja. Ya. Yang dimana homoousion diplesetkan menjadi omiousion. Ini baru saya dengar ketika Romo bicara. Sebelumnya kita cuma berkutat di seputar doktrin saja, tapi ternyata Arius bermain-main dengan plesetan tadi. Dan kita juga belajar mengenai 5 fenomena Arianisme, yang dikatakan bahwa sang anak itu tidak kekal, sang anak itu ciptaan, sang anak itu berbeda, sang anak itu bisa berubah-ubah, sang anak tidak sempurna. Nah, itu kemudian melalui Konsili Nikea, pemahaman ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di dalam Konsili Nikea itu. Baik, saya buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya secara langsung atau menuliskannya di kolom chat? Silakan. Ya, silakan. Iya, saya Wilhelmus dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya, menarik Bu. Ini adalah benar-benar sesuatu yang baru buat saya. Saya juga masih sangat awam sekali. Terus Pak, suaranya bisa diulang lagi? Iya. Ini terkait tentang Arius yang memperhatikan grammar, Ibu ya. Saya ingin, apakah di masa itu sumber naskah Alkitab belum sempurna? Maksudnya jika ada sumber-sumber naskah Alkitab yang sudah secara literal tulis tentang dogmatika kekristenan, bukankah seharusnya itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dipasatkan? Karena kan
gramernya sudah tertulis. Apakah itu sumber-sumber naskah Alkitab tidak merata ke semua gereja ya? Karena kan mungkin kita tahu bahwa kanonisasi baru dilakukan atau selesai. Oke. Romo, apakah Romo tadi bisa menyimak pertanyaannya Bapak Wilhelmus? Terputus-putus, mungkin Putus. Ya, terputus-putus, nggak lengkap. Nggak lengkap tadi. Boleh diulang, mungkin jaringannya kurang baik, Bapak bisa matikan kamera mungkin ya. Bisa diulang, Pak Wilhelmus? Ya, mohon maaf Ibu, sinyalnya agak sedikit terganggu of kamera. Ini Bu, terkait tentang Arius yang memplesetkan grammar Ibu. Apakah itu berarti saat itu sumber-sumber naskah Alkitab belum lengkap dan belum tersebar secara merata ke semua gereja? Karena kita tahu kan bahwa kanonisasi itu baru terjadi di abad ke-4 ya. Nah, ketika itu seandainya naskah-naskah Alkitab sudah secara literal menunjukkan pengajaran yang benar, bukankah akan sangat sulit itu untuk diplesetkan? Karena huruf-hurufnya kan seharusnya sudah menjelaskan dengan benar. Nah, apakah itu karena tidak lengkap sumber naskah Alkitab atau bagaimana sampai bisa diplesetkan oleh Arius? Terima kasih Ibu. Monggo Romo. Ya, jadi begini, betul memang kanonisasi memang di sidang sinode yang keempat di Kalsedonia ya, memang betul. Tapi ingat bahwa gereja itu mempunyai yang namanya hieraparodosis. Hieraparodosis itu adalah tradisi rasuliah. Tradisi di sini, nah ini memang repot ya kalau saya terjemahkan hieraparodosis itu, jadi akhirnya tradisi rasuliah itu bukan tradisi seperti mantenan atau tumpengan atau seperti itu. Yang dimaksud tradisi ini adalah ajaran dari gereja yang secara tertulis, yaitu kumpulan dari surat-suratnya Rasul Paulus. Memang masih dikaji waktu itu di sidang sinode, itu sudah ada pencetusan namanya kanon yang tadi yang sudah saya katakan ada kanon. Nah, kanon di situ adalah termasuk kitab suci. Jadi sudah ada pengkanonisasian di sana. Dan kanon sendiri itu adalah pidalion, bahasa Yunani-nya pidalion itu artinya dari kata pidal. Pidal itu siripnya kapal. Artinya gereja itu tidak boleh berjalan. Jadi ibarat gereja itu kapal yang ada pidal. Kalau pidalnya itu ke kanan, kapal itu akan ke kiri. Kalau pidal itu ke kiri, kapal itu kanan. Nah, pidal inilah yang namanya yang membawa gereja jangan sampai berbenturan dengan contohnya seperti Titanic yang menabrak batu karang dan sebagainya. Nah, kemudi istilahnya. Jadi gereja ada kemudi yang namanya hieraparodosis. Hieraparodosis itu tradisi yang tertulis, yaitu Alkitab ya, yang dalam proses pengkanonisasian menuju ke sidang sinode yang keempat. Dan ada yang namanya hieraparodosis itu adalah ajaran secara lisan. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah ada secara lisan yang sudah dimengerti oleh orang-orang Kristen mulai zaman abad pertama sampai abad yang ketiga ini ya, tahun 325 menuju abad 4. Itu sudah ada, termasuk pengakuan iman itu adalah cetusan dari apa? Hieraparodosisnya. Makanya si Arius ini melanggar, bukan hanya melanggar pelesetan saja, tapi bukan pelesetan ya, bukan hanya murni pelesetan loh di sini. Di sini adalah dia ahli sastra dan ahli teologi dan ahli filsafat, 3 sekaligus. Dia bermain 3. Filsafatnya Platon, teologianya itu sebelumnya itu termasuk gnostikisme, dan yang terakhir itu sastra. Dia menguasai sastra Yunani yang luar biasa. Bukan hanya sekedar pelesetan. Kalau pelesetan kan saya mengatakan pelesetan itu tujuannya supaya mempermudah kita mengerti, dari omousion diganti omiusion itu maksudnya. Jadi kata omiusion itu adalah penggunaan sastra yang sangat tinggi, yang tidak menyangka-nyangka seperti adanya petir di siang bolong. Seperti itu. Jadi para teolog itu kaget dengan adanya omiusion ini gitu. Jadi selamanya itu hieraparodosis atau ajaran secara lisan itu omousion mulai abad pertama sampai abad ketiga. Dan omousion itu sudah clear, dan lebih clear lagi dicetuskanlah
sidang sinode yang di Nikea yang menghasilkan 12 pengakuan iman. Di samping itu hiera paradosis kurang satu. Hiera paradosis itu adalah tradisi gambar. Jadi zaman abad mula-mula dulu orang Kristen tidak boleh menggunakan tanda salib waktu dianiaya oleh Kekaisaran Nero, mereka menggunakan gambar ikan. Nah, ikan itu artinya apa? Ichthys dari bahasa Yunani, ichthys. Ichthys itu artinya ikan. Tapi ichthys itu singkatan. Ichthys itu Isu Kristu, Io Soter, Yesus Kristus, Raja kemuliaan, Sang keselamatan. Seperti itu. Jadi, hiera paradosis itu ada 3. Satu adalah tradisi tertulis, yaitu dalam pengkanonisasian termasuk Alkitab. Yang kedua adalah tradisi lisan yang dihidupi oleh gereja. Bahkan itu ada yang namanya tradisi, ada yang keempat. Dari tradisi lisan itu menjadi himnologia. Himnologia itu menjadi kidungan gereja seperti yang kita dengar tadi awal mula yang dinyanyikan oleh K. Warnos di Mazmur 134. Exomologis te Kyrie Kyrian ton theonaftu alleluia otistoneona to eleos abtu alleluia. Itu adalah sudah menjadi tradisi di abad pertama. Kalau kita membahas tentang kidungan yang pertama itu waktu abad pertama zamannya para rasul ketika turunnya Roh Kudus. Vos Ilaron itu menjadi sembahyang senja gereja ortodoks sekarang. Vos Ilaron itu lagunya Vos Ilaron agias doxi Athana tu patros, kalau diterjemahkan terang kemuliaan, terang yang suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci terberkati, dan seterusnya. Jadi hiera paradosis itu sangat lengkap, luar biasa. Nah, inilah yang dilanggar oleh si Arius itu adalah makanya di zaman itu para bapak gereja ya langsung tahu ini kesalahannya Arius. Karena apa? Karena sudah ada hiera paradosis. Jadi menyalahi hiera paradosis. Melanggar yang terbesar itu adalah hiera paradosis. Itu Bu, saya kembalikan kepada Ibu Rita. Nah, ini menarik. Romo memberikan istilah lagi yang baik untuk kita pelajari, yaitu hiera paradosis, holy tradition. Ya. Jadi yang dimaksud tradisi di sini bukan tradisi mantenan, sunatan gitu ya. Gimana Romo? Ini karena orang kita kalau mikir tradisi itu mikirnya yang begitu-begitu. Ya. Apakah boleh nggak kita ganti kata tradisi ini dengan doktrin atau amanat gitu? Karena kalau pikirannya orang Indonesia itu tradisi itu sudah terplesetkan menjadi bisa diganti dengan ajaran ya. Ajaran ya. Ajaran yang lisan, ajaran yang tertulis, ajaran gambar ya. Karena ikon itu gambar, orang-orang yang buta huruf itu nggak bisa kita ajar dengan huruf-huruf. Maka kita gambarkan. Ya. Boleh nggak saya tanya mengenai paradosis ini? Ada hubungannya dengan paradidomi kan? Ya, yang aku teruskan atau aku serahkan. Ya, betul. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan amanat kepada para rasul, yaitu apa yang aku berikan kamu di surga, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Jadi Yesus Kristus ketika meninggalkan tidak meninggalkan. Yesus Kristus tetap ada di dalam hati para rasul. Atau begini saja Romo, kita tetap pakai kata bahasa aslinya, paradosis, bukan tradisi. Boleh paradosisnya. Yang diajarkan Tuhan inilah namanya paradosis. Ya. Nah, ketika Tuhan menanyakan pada Petrus 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi? Nah, kata mengasihi itu philisme. Ya. Apa itu philisme? Apakah kamu mengasihi aku sebatas sahabat? Sebenarnya hanya pertanyaan sebatas sahabat. Tapi kalau dalam Alkitab saya lihat terjemahannya agak salah, ya, mengasihi. Apakah kamu mencintaiku sebatas sahabat? Yang diminta Tuhan sama Petrus hanya 3 kali itu sebatas sahabat. Yang pertama, ya Tuhan saya mengasihi sebatas sahabat. Ya, gembalakan domba-domba. Ketiga kalinya baru dia nangis tersebut. Itu karena apa? Karena sebelum mengkhianati, Tuhan sudah mengatakan kepada Petrus, kamu sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah
mengkhianati aku. Nah, pengkhianatan ini yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah sebatas sahabat. Nah, sebatas sahabat inilah diteruskan kepada kita. Jadi gereja itu sebenarnya apa? Memberikan kita apa? Kasih persahabatan, persaudaraan. Itu adalah paradosis yang diajarkan oleh Tuhan kepada Petrus, kepada para Petrus sebagai mewakili para rasul, dan diteruskan sampai hari ini. Makanya kasih yang ada di gereja adalah kasih persaudaraan. Makanya di gereja ada enggak kita pukul-pukulan? Enggak pernah ada. Yang kalau ketemu apa? Himnologi apa? Mengidung, selalu ada kidungan gitu. Itu adalah surga. Di surga itu ada kidungan 3. Agios, agios, agios. Kudus, kudus, kudus. Itulah kasih persaudaraan. Jadi setara. Mia usia trisipostasis itu kesetaraan. Bapa, Putra, Roh Kudus itu setara. Dan kalau kita di sini, kita menggambarkan juga Sang Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan kita. Kita juga setara. Tidak ada yang lebih tinggi dari kita, tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih ganteng. Semuanya sama dia. Setara. Itulah yang namanya paradosis. Luar biasa. Terima kasih Romo, pencerahannya banyak sekali. Malam ini kita menemukan banyak sekali pemahaman-pemahaman baru, juga kata-kata baru, hiera paradosis. Nah, ini ada yang tanya di kolom chat, Romo. Mungkin Aleso boleh tanya, boleh membacakan, atau Pak Wilhelmus tanya sendiri. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Tadi saya tulis di chat karena agak gangguan sinyal ya. Terkait tadi yang disampaikan oleh tentang pengajaran yang disampaikan sebagai tradisi secara turun-temurun, apakah itu termasuk dengan pengajaran para rasul yang termuat di dalam Apostolus Constitution, dan juga ada Coptic Didaskalia Apostolum ya. Nah, apakah juga keduanya itu berisi pengajaran-pengajaran yang terkait dengan dogmatika atau doktrin tentang Yesus Kristus, dan di masa Arius apakah pengajaran-pengajaran itu sudah ada dan sudah tersebar ke semua gereja? Terima kasih. Nah, sebenarnya hiera paradosis itu adalah sudah masuk rangkuman di dalam dogmatika gereja itu. Paradosis sebenarnya sudah itu masuk di dalam dogmatika gereja. Jadi dogmatika gereja itu secara apa? Secara alami sendiri, berjalan secara alami sendiri melalui paradosis yang sudah diajarkan Tuhan, yang diteruskan oleh para rasul sampai hari ini di gereja itu. Sebenarnya itu sudah otomatis itu sebenarnya. Tapi karena ada yang menanyakan apakah itu secara grafas itu secara tertulis dan lain sebagainya, dan sudah kita katakan bahwa grafas itu tertulis itu juga paradosis. Ya, paradosis 4 tadi yang saya katakan tadi. 1 tertulis, ya Alkitab itu. 2 lisan. Nah, lisan ini bisa berbentuk himnologia yang tadi. Lagu Fosilaron, lagu kudus, 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 dan sebagainya. Yang ketiga adalah gambar. Itu untuk orang yang buta huruf. Jadi kalau kita mengajar orang buta huruf yang nggak bisa, misalnya Mia usia trisipostasis ya nggak ngerti, digambarkan aja. Ya, misalnya ada 3 malaikat yang datang menemui Abraham. Nah, sang Bapa, sang Putra, sang Roh Kudus. Ya, gampangannya gitu. Kan mudah. Jadi langsung ada satu ikon, satu gambar yang bisa dicerna oleh dia. Oh, ya, itu berarti ada dogma yang digambarkan, ya, dogma yang digambarkan. Nah, dogma yang ditulis itu Alkitab. Dogma yang dilisankan ya ada himnologi, ada yang pengajaran yang tidak tertulis. Satu contoh ini ya, ada yang namanya hiera paradosis yang secara lisan yang tidak pernah ada di dalam kitab suci, yaitu ketika Bunda Maria menyelamatkan Lazarus. Lazarus ini mau dibunuh oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena ini bukti bahwa ada kebangkitan. Karena orang Yahudi, kelompok Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Jadi orang-orang Saduki ini mau membunuh Lazarus. Nah, Bunda Maria tahu kalau Lazarus mau dibunuh, akhirnya dibawa ke pamannya yang rumahnya di Cyprus. Cyprus sekarang menjadi negara ya. Dulu waktu itu adalah pulau Cyprus, pulaunya orang Yunani. Dilarikan ke sana. Nah, ketika lari di sana itu Lazarus itu ketika dibangkitkan Tuhan Yesus itu tidak pernah senyum. Tidak pernah tertawa. Tidak pernah ngomong, murung saja. Sampai Bunda Maria itu ngobrol-ngobrol sendiri, nggak dijawab, murung.
Sampai kamu itu lo kenapa Lazarus kok murung terus, senyum enggak, ngomong enggak. Nah, ketika jalan-jalan di pasar yang ada di Larnaka, makanya Lazarus matinya di Larnaka di daerah Cyprus. Nah, kebetulan ada umat saya yang dari Cyprus yang tiap minggu, besok minggu juga datang, setiap minggu itu datang, dan dia cerita itu tentang Lazarus itu. Lucu memang ceritanya. Tapi kita nggak menceritakan Lazarus, kita lanjutkan Bunda Maria. Ketika jalan-jalan di pasar, ada orang mencuri kendi tempat air itu yang dari gerabah. Dikejar sama orang, lari semua. Ada puluhan orang ngejar. Lazarus di situ senyum gitu. Lah, Bunda Maria tanya, loh Lazarus kamu senyum melihat pencuri dikejar oleh banyak orang, pencuri kendi itu. Akhirnya Lazarus mengatakan, lihatlah itu Bunda, tanah, mencuri tanah, dikejar oleh tanah, dan semuanya akan masuk neraka, katanya. Loh, maksudmu apa? Ternyata ketika Lazarus mati itu dia ada di dalam neraka. Ada siksaan di dalam neraka, makanya ketika dia bangkit tidak pernah tertawa, tidak pernah ngomong, tidak pernah senyum. Tetapi ketika ada seorang pencuri kendi yang dikejar banyak orang, dia mengatakan tanah, mengejar tanah, dan kembali ke tanah, dan akhirnya masuk neraka seperti itu. Ini adalah satu hieraparodosis secara lisan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Dan banyak sekali hieraparodosis yang lain yang tidak tertulis, yang secara lisan oleh gereja, dan itu dipegang oleh gereja. Sampai hari ini diajarkan, istilahnya kalau bahasa Jawa itu getok tular. Ya toh, Ibu ya, getok tular yang tadi paradidimi tadi ya. Ya, paradidimi. Jadi terus lanjutkan getok tular bahasa Jawa. Ya seperti itu Mas Wilhelmus. Ya. Shalom Bu. Shalom. Nah, Saya ada yang Bu, bertanya Pak Mario ya. Silakan langsung Pak Mario. Ya, selamat malam Bu Rita. Ya, malam. Selamat malam Pak Timotius. Selamat malam Mas Mario. Pak, saya mau tanya Pak. Tadi Bapak ada menyampaikan bahwa Kristus Yesus itu dihembuskan Allah. Salah, itu Roh Kudus yang dihembuskan. Bukan yang tadi, bukan Yesus Pak yang dihembuskan Pak. Roh Kudus yang dihembuskan. Oh ya, oke. Kalau itu salah dengar. Oke, sorry Pak. Makasih Pak, itu aja saya mau tanya. Ya. Salah dengar. Baik. Yang lain ada yang bertanya lagi? Ada Pak Karsono tadi Bu Rita. Pak Karsono, monggo Pak Karsono ya. Salam Bu. Salam. Saya mau bertanya Bu. Silakan langsung saja. Ya, dari Entekong Bu. Ya. Begini Bu, di sini kalau saya lihat pelajaran dari Bapak ini memang cukup menarik. Saya mau tanya apa peran Konstantin terhadap rapat Nikea ini Bu? Oke. Fasilitator. Sedangkan Konstantin tersebut dia kan bukan orang Kristen, tapi di situ Konstantin ini sampai diangkat jadi ketua. Mungkin itu saja Bu. Romo, monggo langsung. Ada kesalahpahaman yang luar biasa. Jadi Megas Konstantinus itu fasilitator. Belionya adalah autokratora atau disebut kaisar. Belionya dulu adalah kaisar dari Roma yang memindahkan ibu kota Roma, dipindahkan ke Yunani, yaitu di Konstantinopel. Konstantinopel itu juga mengandung namanya belionya, Konstantinus. Siapa bilang Konstantinus itu tidak Kristen? Kristen. Memang sebelumnya memang belum Kristen. Yang Kristen itu ibunya Helen. Jadi sejak kecil Konstantinus dididik ayahnya itu dalam hal politik. Memang politik itu tidak boleh ada ikatan sama agama ya di Roma ya. Tidak ada agama. Tapi ibunya yang namanya Helen ini yang mengajarkan kekristenan. Nah, pakai tanda salib. Anak ini manut. Tapi secara politik memang dia nggak menunjukkan Kristen. Nah, satu contoh apa? Ketika Konstantinus perang dengan Maxentius dari Jerman, ketika perjalanan mau perang, itu dia melihat salib bersinar. Salib bersinar itu di setengah siang bolong dan bersinarnya itu melebihi matahari, yang membuat dia silau. Tapi dia sempat melihat ada tulisan dalam bahasa Yunani N, tuto, nika, N itu di dalam.
tuto itu adalah tuto ya. Tutu itu masuk netral ya. Tuto adalah nikah. Nikah itu kemenangan. Dengan tanda ini menanglah. Jadi salib bersinar mengatakan. Akhirnya apa Konstantinus? Menyuruh seluruh tentaranya mencoreti salib. Jadi mulai dengan matanya dikasih salib, terus dahinya salib, tamengnya salib, semua dicoreti salib semuanya. Jubahnya salib. Akhirnya menang betul. Setelah dia menang, dia mengatakan, "Ibu, betul kan? Tuhanmu itu memang benar-benar luar biasa." Akhirnya Konstantinus Agung dibaptis, dan ketika dibaptis, setelah dia banyak mendapatkan pengajaran, maka beliaunya lah yang memprakarsai adanya sidang sinode tahun 325 ini yang pertama oleh gereja itu, dan sebagai fasilitator yang memfasilitasi di kota Nikea yang beliau bangun sendiri sebelum adanya konsili Nikea itu dibangun kota di Nikea Bitinia ya, Bitinia di sana dibangun yang indah, yang VIP lah, semuanya dilengkapi dengan sampai 3 bulan, bayangkan 14 Juni sampai 25 Agustus, luar biasa tahun 325. Jadi nggak ada intervensi apapun. Konstantinus Agung itu salah kalau ada tanggapan yang seperti itu. Itu salah sejarah, itu salah sejarah. Jadi yang mencetuskan sidang sinode 325 itu murni Bapak Gereja, ya, Bapak Gereja, para Bapak Gereja. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Mas Karsono ya. Ibu Rita. Ya. Sepertinya kita menjawab juga satu pertanyaan dari saudara kita di dalam kolom chat. Silakan. Saya akan bacakan dari Bapak Jansen Berni Brian. Shalom, saya pernah mendengar bahwa Konsili Nikea hanya merumuskan frasa homoousion berdasarkan saran Athanasius. Frasa tres substantia baru dirumuskan kemudian pada Konsili Konstantinopel, sehingga menjadi tres substantia homoousion. Mengingat pengikut Arius pernah menuduh bahwa Athanasius menganut Sabellianisme atau modalisme, sehingga frase homoousion perlu dikembangkan menjadi tres substantia homoousion. Bagaimana tanggapan Romo terhadap hal tersebut? Sebenarnya homoousion itu sudah lengkap, sehakikat, tidak perlu dipakai transubstansiation, karena homoousion itu sudah mengatakan hakiki ya, sehakikat. Kalau dalam bahasa di dalam kitab suci itu di Yohanes 10 ayat 30. Ego ke opatir en esmen. Aku dan Bapa adalah satu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ satu itu apa? Satu itu usia. Hakiki. Jadi Megas Athanasius itu mengambil di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ego ke opatir en esmen. Di situ sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai yang transubstansi yang lain dan sebagainya, nggak perlu itu. Dan itu sudah digaris tebali oleh Megas Konstantinus. Dan ingat, kitab suci atau Alkitab dalam proses pengkanonisasian. Dan sudah diputuskan kanonisasi itu kan. Tadi kan ada hasil kanonisasi, termasuk Yohanes. Cuman pengumumannya finalnya itu sidang sinode di Nikea ya. Di Kalsedonia, abad yang keempat, 431 di Kalsedonia. Iya betul Romo, tampaknya ada kesalahpahaman, bukan tres substantia tapi una atau una substantia ya, satu substansi. Ya, substansi. Dan substansi itu sebenarnya hakiki ya. Sama aja itu sama. Baik. Ada yang lain yang bertanya, Pak Samuel, silakan. Pak Samuel? Ya Bu, makasih banyak Bu. Iya. Salam, selamat malam Romo, Timotius. Ya. Ada mau saya tanyakan ini Romo dan kita semua sini. Ya, saya dari Kota Medan. Ya, kebetulan juga hamba Tuhan juga di Gereja Betel Indonesia, Romo. Di Medan ada Romo Chrysostomos Manalu, sahabat saya. Beliau adalah rektor Sekolah Teologia di Santo Paulus. Medan di Jalan. Oh iya, benar. Eneng Romo. Eneng ya. Iya. Eneng itu bahasa Solonan itu. Iya.
Iya. Wis ngerti sikit-sikit loh. Coba bahasa Jawa enak. Enak tenan ya. Ini kok Hah? Iya Romo, ini ada yang mau saya tanyakan. Ya memang ya puji Tuhan ya lewat ada seminar seperti ini kita semakin dikuatkan lah iman kita kan kepada Tuhan. Nah tadi sudah Romo sampaikan tentang ajaran Arius. Ya memang kalau ajaran Arius ini ya sangat bertentang kali dengan firman Tuhan. Nah seperti kalau kita di gereja ya kan ada 10 itu Romo tentang doktrin-doktrin yang tidak mengakui Tritunggal seperti monarkianisme, modalisme, monarkinisme, terus subordinasionisme. Maklum Pak Romo ya, nggak sedikit bahasa Yunaninya. Apa? Pelagianisme dan lain sebagainya. Iya, pneumatomakianisme, ebiotisme, baru partialisme. Gampangannya gini, golongan isme gitu aja. Iya, golongan isme Romo ya. Sama Mormon tuh. Dan termasuk saksi Jehovah gitu Romo kan. Nah, tadi memang yang Romo bilang kayak Arius tadi itu kan dia mengambil pemahaman dari Plato. Ya memang Arius ini apakah juga dia termasuk dari kalangan gereja Romo? Dan kenapa dia ini sampai ngototnya gitu ya bahwa ajaran Plato ini adalah benar-benar yang dia terima seutuhnya, padahal dia sudah menjadi teman-temannya itu udah ada bapak-bapak gereja gitu kan seperti Romo bilang tadi. Muridnya bukan Pak temannya loh, murid-muridnya. Oh, murid-muridnya ya maaf Romo. Beliaunya itu Kosmitoros. Kosmitoros itu artinya rektor teologi di Alexandria, luar biasa. Luar biasa. Dan Megas Athanasius itu adalah satu murid dari Alexandria juga, Megas Athanasius yang merumuskan homoousion itu. Oh iya. Jadi muridnya sendiri yang melawan Bedat Arius, luar biasa. Iya. Maksudnya katanya Romo bilang tadi kan sudah ada temannya juga sampai ada temannya juga. Dikeluarkannya apa tuh api atau apa gitu kan? Berarti kan itu temannya ada mujizat Tuhan gitu kan. Nah, tetap dia tidak percaya gitu. Memang ini Arius ini termasuk orang bebel ini. Nggak bisa dibilangin lagi nih orang ini. Arius ini udah ada mujizat pun dia tetap ngotot bahwa tidak ada gitu tentang Tritunggal tadi. Nah, memang firman Tuhan mengatakan ya, Alkitab sudah mengatakan juga Romo ya dalam Matius 8 ya kan? Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, ya udah gitu aja, kita pandangan kita Alkitab aja Romo. Karena Alkitab sudah mengatakannya terlebih dahulu. Iya, begitu dia Romo. Ya jadi ya sebenarnya banyak belajar lagi lah Romo kan tentang ya apalagi kita nih orang awam kan. Nah, walaupun memang di kampusnya dulu saya ada bahasa Yunani tapi itu hanya kulit-kulit doang gitu. Nah, jadi terima kasih Romo buat apanya gitu kan, kalau bisa makin maju terus untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati Romo. Ya pertanyaannya Mas, saya tunggu. Itu Romo tadi pertanyaannya. Aduh. Pertanyaan tentang ajaran siapa tadi nih Romo? Aduh. Arius. Yang 10 tadi itu Romo. Oh, bidat-bidat yang lain itu termasuk apolinarisme dan lain sebagainya. Iya, Romo. Pernah saya sampaikan di seminar yang lalu itu, Mas Yogi. Jadi kalau itu kita sampaikan hari ini, itu kapasitasnya besar. Jadi hari ini kita hanya khusus untuk konsili tahun 325 di Nikea. Tapi nggak apa-apa, saya kritisi aja. Dan saya sangat tertarik dengan perkataan dari Mas Samuel Simanulang yang mempertanyakan sebenarnya ada garis merah yang saya ambil itu. Yang pertama gini, mengapa Arius itu sudah tahu dirinya salah kok nggak mau menerima? Nah itu sebenarnya itu pertanyaannya. Saya tahu itu. Jadi begini, sebenarnya Arius ini sudah diingatkan oleh ibunya. Ini dalam Hiera Paradosis loh, nggak ada di kitab suci Alkitab. Hiera Paradosis sebenarnya sudah diingatkan sama ibunya. Arius,
kamu itu salah. Yang benar itu gereja. Gereja, Bapak gereja mengatakan sehakikat. Iya, mereka benar itu. Loh, kenapa kamu nggak mengatakan kamu salah? Loh, saya ini kosmitoros. Saya ini presbiter. Saya ini tokoh teolog. Saya tokoh filsafat dan lain sebagainya. Lah kalau saya mengatakan mereka yang benar lah, di mana harga diri saya? Larinya ke harga diri. Jadi egoisme itu memang luar biasa. Apa yang dilakukan Adam? Apa yang dilakukan Hawa? Itu Maximus Homologitus pernah saya sampaikan ya, di dalam waktu Romo Lazarus yang memimpin kita juga dalam pengakuan iman ya, sama ya Bu ya waktu itu ya, Romo Lazarus. Ya. Waktu itu bicara mengenai soteriologi. Soteriologi, tapi dia menggunakan Konsili Nikea 325. Ya. Aku percaya dan sebagainya ya. Ya memang dia pintar juga orang. Nah, beliaunya nggak sempat ada pertanyaan dari seorang ibu. Loh, kalau Adam diusir dari Taman Eden berarti nggak makan buah kehidupan, Romo. Ya kesalahan Adam. Jadi Romo Lazarus memutar balik. Padahal intisarinya bukan itu. Inti pertanyaannya, mengapa kok Adam itu dosa? Nah, itu akibat apa? Akibat harga diri. Harga diri itu ada apa? Ada hubungan dengan apa? Egoisme. Egoisme itu dalam bahasa Yunani-nya ibris, tidak bisa terjemahkan. Ibris itu artinya ingin melampaui dirinya sendiri. Jadi ingin melampaui dirinya. Jadi manusia kalau diciptakan itu misalnya satu contoh 1 meter, lah iblis itu ingin 2 meter. Makanya Maximus Homologitus mengatakan kejatuhan Adam dan Hawa itu bukan karena dibujuk oleh si iblis. Karena dia ingin teosis, ingin menjadi Allah. Karena iblis mengatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak akan jatuh. Kamu seperti Allah. Kamu akan tahu baik dan jahat. Memang Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tujuannya teosis. Seperti Allah. Tidak sama dengan Allah. Tapi Adam minta sama dengan Allah. Sin aidios. Sama-sama kekal. Bisa kekal, tapi hanya sebatas kasih karunia. Tidak boleh sehakikat. Nah ini yang dikatakan Maximus Homologitus. Jadi Adam ingin menjadi Allah seperti iblis waktu jatuh dalam dosa itu ingin seperti Allah sehakikat. Nah itu artinya apa? Tidak tahu yang diminta. Seperti itu Mas Samuel Simanwalang. Jadi memang egoisme itu kalau kita memelihara egoisme, siapapun yang ngomong di telinga kita, entah istri kita yang kita sayangi, kita tidak akan goyah. Seperti siapa? Fir'aun. Berapa tulah yang diberikan oleh Musa kepada Fir'aun? Banyak tulah sampai anaknya yang tunggal meninggal. Artinya presbiteros ios, artinya anak satu-satunya yang akan menggantikan dia menjadi raja. Mati itu. Dia tidak bertobat. Bahkan sampai mati pun enggak bertobat. Itu karena apa? Karena egoisme. Karena jati diri. Oke, saya kembalikan ke Bu Rita. Ini bertanya. Baik. Siapa yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Ibu Rita. Oh, Pak Golden Israel Suma. Nama ya. Aslinya apa ini, Pak? Benar nama saya, Ibu. Oh, memang namanya. Wah, keren banget nih namanya. Ya. Oke, silakan bertanya langsung. Ya, terima kasih atas waktu. Shalom Aleichem, selamat malam Ibu Rita, Romo, Timotius. Di sini saya ada 3 pertanyaan jika diperkenankan. Satu dulu, Pak. Jadi dijawab satu-satu nanti. Oh, baik. Ya. Yang pertama adalah kekristenan Indonesia ini kan awal mulanya kan kebanyakan dipengaruhi oleh budaya atau pengajaran teolog dari Barat. Ya, yang masuk ke Indonesia pertama kali itu kan dari Barat. Ya, ingin saya tanyakan adalah apakah benar ada perbedaan pengakuan iman Nisia Konstantinopel antara Ortodoks dan Protestan? Karena yang saya tahu katanya ada perbedaan. Ini saya ingin mendengar langsung dari Romo Tim, dari gereja Ortodoks bagaimana pengertiannya seperti itu. Apakah memang benar ada perbedaan? Itu yang pertama dulu Ibu Rita. Ya, monggo Romo. Pertanyaan pertama.
pengakuan iman sebenarnya nggak ada perbedaan, itu hanya intisari. Jadi pengakuan iman itu memang dari yang panjang itu adalah pengakuan iman Nikea ya 325, tapi itu dipersingkat oleh saudara kita Rom Katolik menjadi pengakuan iman rasuli itu, dan itu akhirnya menjadi pengakuan imannya orang Protestan. Sebenarnya itu hanya intisari dari yang detail kepada yang intisari. Tapi kalau ada orang yang suka detail, ada orang yang suka intisari, istilahnya singkat-singkat. Ada orang yang menulis misalnya kepada yang terhormat, ada yang menulis kepada YTH. Intinya itu sih, intisarinya sama, Mas. Oke, jawabannya selesai. Baik, pertanyaan yang kedua silakan Pak Golden. Baik, terima kasih Bu Rita. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, sanksi yang seperti apakah yang diberikan kepada Arius dan pengikutnya itu, Romo? Apakah sanksi yang seperti apa? Anatematisme yang artinya resmi dikatakan bidat. Sanksinya hanya bidat, ajaran bidat. Tidak dibunuh, tidak dianu. Justru Arius itu matinya malah dibunuh oleh malaikat. Ini juga hiera paradosis. Ketika dia kencing di satu koritirio atau di satu toilet, perutnya itu robek dan semua ususnya keluar, jeroannya itu keluar. Dan tidak ada orang. Menjadi satu kepercayaan di zaman itu adalah yang membunuh adalah malaikat Tuhan. Ya. Kalau boleh saya tambahkan, Arius meninggal tahun 336. Jadi tidak, 336, tidak di tahun yang sama ketika dia di anatema ya, Romo. Ya. Ketika di anatema atau diresmikan sebagai pengajar bid'ah atau bidat sesat. Ya. Yang ketiga silakan Pak Golden. Terima kasih Ibu Rita. Yang ketiga adalah Nikea ini kan saat ini berarti Iznik ya, Iznik di kota Turki sekarang berarti. Jadi Iznik. Apakah tempat pertemuan konsili pertama ekumenis pertama ini sekarang apakah masih ada atau menjadi gereja atau seperti apa? Hancur, dihancurkan oleh orang Muslim. Banyak gereja-gereja Ortodok yang dihancurkan. Termasuk Hagia Sophia yang tinggal satu-satunya sekarang dijadikan masjid oleh Erdogan beberapa bulan yang lalu. Baik. Cukup, Pak Golden? Cukup, Ibu Rita. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin Aleso ada pertanyaan, mungkin bisa dibacakan. Baik, Ibu Rita, kita buka 2 pertanyaan lagi ya, Ibu Rita. Untuk penanya. Nah, selanjutnya ini sebenarnya agak out of topic dari Konsili Nikea. Tapi ini menarik untuk dijawab, karena selain konsili ini, tanggal ini pun dipermasalahkan, baik oleh mereka yang tidak lagi memegang paradosis ataupun polemikus. Saya akan coba dari Pak Korsono lagi. Romo, saya mau bertanya, apakah perayaan pagan benar jatuh 25 Desember? Nah, mungkin ini ada korelasi juga dengan perayaan Natal, Romo. Silahkan. Ya. Jadi ada 2 penanggalan gereja yang diakui oleh gereja kita yang ortodoksi. Penanggalan gereja yang namanya Julian dan yang namanya Gregorian. Gregorian itu tanggal 25. Kebetulan tanggal 25 bersamaan dengan dewa matahari yang dipercaya oleh orang Jerman, Sol Helvictus, kebetulan. Tapi bagi Julian itu adalah 7 Januari. 7 Januari adalah Natal. Alasannya apa? Ya, semuanya punya alasan. Kalau 7 Januari itu karena di zaman itu masih ada salju ya kan. Kalau 7 Januari belum ada salju. Salju sudah mencair karena salju itu biasanya Desember ya. Kenapa mencair? Karena ada gembala. Karena malaikat-malaikat ada gembala. Itu alasan dari Julian. Dan banyak lagi sih. Intinya Natal itu dirayakan 25 Desember itu Gregorian, 7 Januari oleh Julian. Jadi lengkap lah, sudah jawabannya seperti itu. Baik. Ada lagi? Pak Manuel Marbun yang terakhir nih, boleh. Silakan bertanya. Terima kasih Bu Rita. Salam Romo. Halo Pak Manuel. Mau bertanya Romo, pertanyaan bodoh-bodoh aja Romo. Ya. Kalau firman Allah kan berinkarnasi menjadi manusia. Lantas
apa sih masalahnya kalau seseorang mempercayai bahwa Yesus itu bukan Allah? Apakah dia langsung tidak selamat? Apakah Tuhan Yesus pernah bilang, siapa yang tidak percaya bahwa aku adalah Allah, dia tidak diselamatkan. Dia kontan masuk neraka. Misalnya, strictly speaking, kalau apakah Tuhan Yesus tidak mau memaafkan orang yang salah paham tentang siapa identitas dirinya? Misalnya kita punya anak, kalau anak kita salah memahami identitas kita, apakah kita langsung membatalkannya menjadi sebagai anak kita? Tidak adakah pengampunan seperti itu? Kira-kira gimana, Romo? Ya, menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama, ada 3 pertanyaan itu. Yang pertama adalah, mengapa sih Tuhan Yesus kalau menjadi manusia kok tidak mau disebut Allah? Apakah masuk neraka? Tidak seperti itu. Ketika Sang Firman menjadi manusia, ada bahasa Yunani yang namanya singkatabasi. Jadi Sang Firman Allah itu bukan turun. Nah, ini ada bahasa yang salah ini. Jadi Sang Firman Allah turun ke dunia menjadi manusia itu salah. Harusnya singkatabasi maksudnya. Artinya apa? Ketika turun dia juga naik. Jadi Sang Firman itu menjadi manusia, di surga masih ada Sang Firman, nggak kosong. Jadi tidak terbatas. Tidak terbatas, ya. Peliris, artinya peliris, memenuhi bumi dan memenuhi surga. Dia ada di surga bersama Sang Bapa, dia juga ada di bumi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang namanya kalau mengatakan kalau tidak Allah dosa terus masuk neraka. Wong firman Allah menjadi manusia tidak berubah. Ya. Tidak berubahnya apa? Tetap Allah. Tapi juga manusia. Nah, itu. Apa itu? Menambahkan kodrat baru. Sang Firman itu menambahkan kodrat baru. Yang tadinya dia Allah menambahkan ciptaan. Di dalam dirinya ada 2. Dia sebagai Allah, dia sebagai ciptaan. 2 kodrat. 2 kodrat itu kodrat antropinivisi, keteivisi. Jadi kodrat manusia dan kodrat Allah. Disebut manusia boleh, disebut Allah. Siapa yang mengatakan berdosa? Yang salah itu adalah Arius yang mengatakan hanya ciptaan. Nah, itu salah. Itu jelas salah. Nah, kan gitu. Nah, seperti itu Mas Marbun ya tadi. Manuel. Pak Manuel ya. Marbun. Iya, betul. Manuel Marbun. Terima kasih Pak Manuel Marbun. Saya pikir ini sudah larut. Saya kembalikan ke Brother Aleso. Ya, silakan Mas Aleso. Oke, terima kasih banyak untuk pemaparannya, Romo Tim, dan terima kasih juga Ibu Rita karena telah membantu menjadi moderator pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah sedikit banyak mendengarkan pemaparan dari kedua baik narasumber maupun moderator. Semoga ini bisa memperkaya khasanah ilmu kita. Mungkin saya akan sedikit banyak memberikan kesimpulan gitu ya. Yang pertama, tadi di awal, kalau masih ingat, seringkali konsili ini menjadi dalam tanda kutip perdebatan. Karena dikira oleh teman-teman kita, meskipun berbeda akidah ya, para polemikus itu, mengira bahwa Tuhan Yesus diangkat menjadi Tuhan di konsili ini. Entah bagaimana juga logikanya, bisa-bisanya gitu ya, Tuhan diangkat di konsili, ternyata itu tidak tepat. Justru sebenarnya di dalam konsili ini, Bapak-Bapak gereja kita bukan menambah suatu ajaran baru, melainkan menegaskan posisi apa yang gereja percayai sejak awal, baik dari nas kitab suci maupun dari paradosis atau tradisi suci yang sudah dipegang. Selanjutnya, ternyata bukan bermain teologi gitu ya, bukan filsafat atau teologi yang dimainkan oleh Arius, melainkan grammar. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa cek juga di Sarapan Pagi, di situ banyak transliterasi dan sebagainya, studi kata, Bapak Ibu bisa cek. Setelah itu juga, hal yang tidak kalah pentingnya, kita bisa belajar dari Arius untuk tidak menjadi orang yang sombong, atau mengkultuskan seorang pribadi. Karena kultus terhadap pribadi itu bisa mendatangkan maut. Cukuplah Kristus dan orang-orang yang mengikutinya yang kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Tidak lupa ada beberapa hal juga tadi di dalam sesi tanya-jawab yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, 25 Desember itu bukan tradisi pagan. Memang dari awal kita punya Didaskalia Apostolorum dan sebagainya untuk mendukung kita dalam mempraktekkan hari Natal. Setelah itu kita juga
bisa belajar bahwa sejatinya meskipun ada perbedaan, perumusan di barat dan di timur itu hanya masalah panjang dan pendek. Jadi sama-sama berharap jangan di Facebook atau dimanapun saling berdebat. Seringlah kita mempelajari satu sama lain, kita dukung gerakan ekumenis ini, jadi tidak berdebat satu sama lain sebagai pengikut Tuhan. Nah, begitu kurang lebih rangkuman singkat dari hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi penutup, namun sebelumnya kita foto bersama dulu. Biasa kalau habis doa, foto gitu ya, pada hilang. Jadi kita foto bersama dulu sekarang. Boleh dibuka kameranya Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, supaya bisa kelihatan wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Nah, silahkan dibuka. Nanti saya akan ambil fotonya.